Udah cahaya udah. Hah? Kurang ini. Oke dah, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita limpahkan terhadap karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang diantara nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat berbincang pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang semoga kita dapat mencontoh dan menteladani sifat beliau. Amin ya rabbal alamin. Apa tadi itu ya? Saya bikin video kayak gini karena dikasih tugas, disuruh ngapain? Ngeresum materi, iya. Resum materi yang telah disampaikan pada hari pertama dan hari kedua PBAK. Jadi untuk hari pertama kemarin materi pertama itu disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumdullah, yaitu wakil rektor bidang akademik, bahwa beliau menyampaikan yang pertama adalah UIN Malang itu memiliki tujuh fakultas. Yang pertama itu Fakultas Tarbiyah, yang kedua Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Psikologi, Fakultas Saintek, Fakultas Humaniora, dan Fakultas Kedokteran. Lalu beliau juga menyampaikan bahwa ada dua integrasi, yaitu yang pertama adalah integrasi keilmuan, dan yang kedua adalah integrasi kelembagaan. Apa sih integrasi keilmuan dan kelembagaan itu? Integrasi keilmuan itu adalah memadukan antara sains dan Islam. Sains dan Islam. Jadi kita bukan hanya pintar di ilmu umum saja, tapi ilmu agama. Kita bukan apa sih maksudnya? Kita bukan pandai di ilmu agama saja ya kan? Walaupun kita anak UIN, tapi kita juga harus pintar dalam ilmu sainsnya, ilmu umum. Lalu yang kedua adalah integrasi kelembagaan, memadukan antara pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren. Karena yaitu UIN Malang menyediakan mahat. Jadi kita bukan hanya lulus sarjana saja, tapi kita juga bisa menjadi kiai kan. Ada juga yang bisa jadi ustadz gitu ya kan. Karena ada pendidikan pesantren ini. Lalu beliau juga menyampaikan ada 4 pilar ulul albab. Apa aja sih 4 pilar itu? Yang pertama adalah kedalaman spiritual, yang kedua keluasan ilmu, yang ketiga keagungan akhlak, dan yang keempat adalah kematangan profesional. Lalu di kampus UINMA juga terdapat banyak sekali fasilitas. Contohnya seperti mahat, pengembangan bahasa asing, bahasa Arab, Mandarin, Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Lalu ada RTQ, Rumah Tahfiz Quran. Nah, buat anak-anak yang mau ngapalin Quran bisa tuh di RTQ. Lalu juga ada rumah moderasi beragama, perpustakaan, dan lain-lain. Lalu beliau juga menjelaskan proses pengajaran, proses belajar mahasiswa di situ itu biasanya tuh 8 semester atau 4 tahun. Kurang lebih 150 sampai 160 SKS. Dan IPK minimal itu untuk seluruh mahasiswa, IPK minimal itu adalah 3. Karena jumlah IPK akan menentukan jumlah SKS yang akan diperoleh untuk semester berikutnya. Masker apa begini sih? Lalu materi yang kedua adalah materi yang disampaikan oleh Dr. Ilvi Nurdiana. Tentang beliau adalah
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Yang beliau sampaikan itu adalah pertama itu visi UIN Malang. Apa sih visinya? Visi UIN Malang itu adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Lalu misinya adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains teknologi seni yang relevan dan budaya sains tinggi. Dan beliau juga menyampaikan bahwa kewajiban setiap setiap mahasiswa yang ada di UIN Malang itu wajib membayar mahat dan UKT. Dan beliau juga menyampaikan beberapa pesan kepada kita. Salah satunya adalah pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata, tapi pemimpin yang besar itu adalah orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Itu pesan pertama beliau. Lalu pesan yang kedua adalah pemimpin sejati bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi. Akan tetapi pemimpin sejati itu adalah orang yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Itu yang namanya pemimpin sejati, kata beliau. Ya, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan dalam PBAK hari pertama. Kita lanjut ke PBAK hari kedua ya. Tanggal sekarang nih, hari Rabu tanggal 1 September ya. Oke, welcome September. Hai. Ya. Ya di sini jadi yang jelasin itu kayak semacam organisasi gitu. Ketua-ketuanya itu yang ngomong sekarang di hari ini. Lalu salah satu dari kakak-kakak kita menyampaikan bahwa di UIN Malang itu ada yang namanya Ormawa. Apa itu Ormawa? Ormawa adalah organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa itu ada 3. Yang pertama DEMA, yang kedua SEMA, dan yang ketiga UKM. Nah, dari sini kita bakal membedah satu-satu nih. Apa sih DEMA, apa sih SEMA, apa sih UKM itu? Oke. Poin pertama adalah materi pertama yaitu DEMA. What the meaning of DEMA? What? DEMA adalah lembaga eksekutif di UIN Malang. Ya begitu ya. Ya, lanjut lagi ya. Jadi DEMA itu adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun fakultas pelaksanaan program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Itu DEMA U ya. Ada juga DEMA F. Itu di tingkat fakultasnya. Dan di sini orang yang menyampaikan tentang DEMA adalah ketuanya sendiri yaitu Farhan Adi Purwosadi dan wakil yang bernama Ahmad Fawaid. Beliau menyampaikan bahwa yang pertama yaitu tugas DEMA. Apa sih tugas DEMA itu? Ya kan? Yang pertama adalah tugas DEMA itu melaksanakan program kerja yang sudah disepakati oleh seluruh senat mahasiswa. Lalu yang kedua adalah mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas. Lalu yang ketiga adalah melaksanakan koordinasi dan melaksanakan koordinasi kegiatan mahasiswa. Ya, itu yang ketiga. Lalu ada apa saja sih di DEMA itu? Di DEMA itu ada beberapa menteri. Ya, kayak negara jadi DEMA itu. Kayak pemerintah. Jadi ada yang pertama adalah Menteri Luar Negeri, lalu yang kedua Menteri Dalam Negeri, yang ketiga Menteri Sosial, Hukum dan Politik, yang keempat adalah Menteri Agama, yang kelima Menteri Pengembangan dan Kreativitas, yang keenam Menteri Komunikasi dan Informasi. Udah itu aja. Ada beberapa contoh program kerja yaitu
Program kerja itu yang pertama adalah Sahabat Desa. Tujuan Sahabat Desa adalah meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Lalu contoh program kerja yang kedua adalah Sapa Sekolah, yaitu membantu kampus dan mempromosikan kepada sekolah untuk melatih kepemimpinan. Lalu yang ketiga adalah Sosial Politik, yakni diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Ya lanjut, materi yang kedua adalah SEMA. Apa sih SEMA itu? SEMA adalah lembaga legislatif di lingkungan kemahasiswaan. Yang di sini beliau ketua SEMA yaitu Adi Fatani dan sekretarisnya bernama Manarul Ilmi. Beliau menyampaikan bahwa fungsi SEMA itu ada 4, yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Lalu tugas-tugas SEMA yaitu diantaranya pertama mengawasi dan mengontrol DMAU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DMAU. Yang ketiga adalah memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda. Yang keempat adalah memfasilitasi aspirasi mahasiswa. Dan yang kelima adalah mengesahkan peraturan DEMA. Jadi ibarat kata SEMA ini tuh kalau di pemerintahan tuh adalah MPR. MPR ya. Jadi yang masalah-masalah kayak apa segala macam tuh kayak apa sih, misalnya presiden mau begini atau enggak, mau ya begitulah intinya lah ya kan ya. Karena saya juga belum masuk ke organisasi ini jadi saya kurang tahu. Oke, saya menjelaskan apa yang saya tulis aja. Lalu wewenang SEMA yaitu adalah membentuk undang-undang yang dibahas bersama presiden mahasiswa. Lalu yang kedua menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Dan ada beberapa komisi di SEMA. Yang pertama Komisi Advokasi dan Hukum, yang kedua Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, yang ketiga Komisi Administrasi dan Keuangan, dan yang keempat terakhir Komunikasi, Informasi dan Komunikasi. Nah, kalau teman-teman semua masuk SEMA, ada persyaratannya. Persyaratannya yang pertama adalah IPK minimal 3, di bawah 3 nggak bisa masuk. Lalu yang kedua memiliki surat keterangan kepengurusan Ormawa. Dan yang terakhir adalah siap terikat dengan seluruh dewan eksekutif. Lalu materi yang ketiga adalah UKM. Ya, UKM itu ada 15. Jadi UKM itu ada banyak. UKM itu kayak organisasi-organisasi tambahan gitu, semacam kayak ekstrakurikuler lah bisa disebut begitu juga. UKM di sini tuh ada 15. Yang pertama adalah Menwa, yang kedua Pramuka, yang ketiga KSR PMI, yang keempat Gema Gita Buana, yang kelima seni religius. Susah banget ngomong. Yang keenam teater. Musik amat sini bocah ya. Lalu yang ketujuh adalah Mapalatul Sina. Yang ke-8 Junior, yang ke-9 Koperasi Padang Bulan, yang ke-10 Komus, yang ke-11 Taekwondo. Wih, mantap nih. Yang ke-12 Jepret, yang ke-13 Radio Simponi, yang ke-14 LKP2M, dan yang terakhir yang ke-15 adalah UAPM Inovasi. Lanjut ke materi keempat, yaitu materi yang disampaikan oleh anggota DPR Muhammad Hasanuddin Wahid. Beliau menyampaikan materi tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Mantap sekali. Beliau menjelaskan bahwa dampak negatif COVID yang pertama adalah sektor ekonomi. Dari sektor ekonomi itu salah satunya melemahnya daya beli dan hilangnya pekerjaan. Lalu dari sektor pendidikan, yang pertama itu putus sekolah. Banyak anak-anak yang pada putus sekolah, mereka terpaksa bekerja. Lalu kekerasan pada anak dan risiko ekstrim. Dan yang terakhir adalah penurunan pencapaian belajar. Aduh ya Allah. Dan yang terakhir yang ketiga adalah sektor sosial. Di antaranya yaitu meningkatnya angka kematian dan meningkatnya angka kriminalitas. Kebijakan sektor pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya yaitu yang pertama salah satunya bantuan kuota, bantuan subsidi dan bantuan penurunan harga UKT. Lalu rumah sakit pendidikan dan dukungan kepada mahasiswa dan dosen. Lalu beliau juga menjelaskan pentingnya kolaborasi hexahelix
Apa sih Hexahelix itu? Kolaborasi Hexahelix yaitu adalah model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lain-lainnya. Contohnya seperti komunitas ormas, pebisnis, pemerintah, media massa, partai, dan universitas. Beliau juga menjelaskan bahwa ada 3 kekuatan yang dapat mengubah dunia. Yang pertama adalah kemajuan teknologi, yang kedua agama, dan yang terakhir adalah pasar. Dan beliau juga menjelaskan tentang peran atau peluang PTKIN. PTKIN perguruan tinggi Islam negeri, ya itu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, ya kali kayak itu dah artinya ya. Yang pertama adalah arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua link dan match dengan sektor industri. Lalu yang ketiga menjadi kekuatan teknopreneur, ya itu nggak tahu apa itu bacaannya. Sama yang terakhir adalah epicentrum ajaran agama inklusif. Ya udah 16 menit ya kan, udah lebih dari 15 menit ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Udah nggak usah panjang-panjang, ini juga cuma ngerjain tugas doang. Ya udah, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dah.